Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribuners. Saat ini kami sedang berada di wilayah lokasi peternakan salah seorang pengusaha ternak di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kompleks Tahfizul Quran Wadi Mubarak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Nah, kita akan berbincang-bincang salah seorang pengusaha ternak sapi di Kabupaten Sinjai ini yang sedang mempersiapkan sapi kurban di menjelang Lebaran Idul Adha pada tahun ini. Nah, ini 2 ekor ternak sapinya yang sedang dipersiapkan untuk dikurbankan, dan ini juga adalah Bapak pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran Wadil Mubarak di Kecamatan Sinjai Selatan, tepatnya di Desa Garcing atau sekitar 25 km dari Kabupaten Sinjai. Nah, ini sapi-sapinya yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum Pak Aji. Ya, ini Pak Aji, namanya Pak Ustaz Abdul Salam LC. Beliau juga sebagai pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran Wadi Mubarak Kabupaten Sinjai yang berada di Desa Garcing, juga sekaligus sebagai pengusaha sapi kurban ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, Pak Haji, mungkin ada tips-tips yang ingin dibagi kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan ini untuk memilih ternak sapi yang sehat untuk dikurbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi pertama, yang kami memilih sapi-sapi yang tidak di kandang, artinya hanya diikat dengan tali yang panjang, dan itu memastikan bahwa pertama dagingnya itu agak padat dan kurang berlemak. Kemudian yang kedua, kami 3 bulan sebelum tiba Idul Kurban, kami telah memantau para mitra-mitra pesantren ini yang memelihara sapi untuk memberikan semangat supaya sapinya ini tetap dijaga dan diberikan rumput-rumput yang berkualitas. Dan 1 bulan sebelum hari H, kami juga menghimbau kepada mitra supaya tidak memberikan obat-obatan, karena sapi tersebut itu akan dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kemudian yang selanjutnya, pada saat jadi tidak boleh diberi obat, Pak Haji, ya begitu, obat-obatan. Ya, tidak bisa diberikan obat-obatan seperti obat penggemukan, vaksin dan sebagainya. Itu 1 bulan sebelum tiba hari H. Ya, kalau 3 bulan 4 bulan ya boleh ya. Mungkin ada ciri-ciri fisiknya, Pak Haji? Untuk sapi kurban itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pertama itu harus musinnah. Musinnah itu ya umurnya harus 2 tahun minimal. Ya. Jadi salah satu cara untuk mendeteksi bahwa sapi tersebut itu sudah musinnah, dilihat dari giginya. Nah, jika dia sudah berganti, maka itu insya Allah dipastikan sapinya sudah umur 2 tahun lebih. Ya. Sisi lain fisik yang lain, Pak Haji, bagaimana? Ya, kurban itu kan harus selamat dari 4 cacat. Pertama, dia harus bebas dari mata yang picik, ya, harus tidak boleh patah kakinya, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh juga yang memiliki penyakit. Ya.
karena maksudnya penyakit ada yang berpengaruh Mhm. dagingnya pada saat dimakan oleh manusia. Dan itu Ya. seperti sapi gila atau memang sapinya memang ya kurang sehat lah begitu. Jadi kami pastikan itu sebelum diangkut sapi ke daerah, itu sapi-sapinya yang sehat. Sehat. Ya, dari kalau segi kulitnya Pak Haji, tadi ini ada kalau yang di belakang sana warna merah dengan hitam ini apa namanya? Yang mana paling baik ini Pak Haji? Atau sama saja atau gimana? Menurut pengalaman kami, Ya. daging yang paling bagus itu kalau sapinya kulitnya hitam. Ya, karena itu dagingnya agak Padat. kemerahan, ya agak kemerahan dibanding dengan sapi-sapi yang merah-merah seperti ini, atau ada merah yang agak keputih-putihan. Itu terkadang dagingnya agak kayak pucat begitu. Jadi ada beberapa mitra memang dia mensyaratkan itu sapinya adalah warna hitam. Warna Tapi hitam. segi dari sah kurbannya tidak masalah, putih atau merah atau hitam. Ya, apalagi di wilayah Sinjai Selatan ini suhunya cukup dingin ya. Ada 4 kecamatan yang memang menurut Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa wilayah kecamatan yang bagus kualitas sapinya itu berada di wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Borong, dan Kecamatan Sinjai Selatan sendiri seperti ini. Nah, Pak Haji sendiri ini biasanya setiap tahunnya melayani permintaan sapi dari mana saja Pak Haji? Setiap tahunnya berapa ekor kira-kira begitu? Wilayah yang pengantaran setiap tahun itu yang bekerja sama dengan pesantren. Ya. Pertama Palopo, Wajo, kemudian Sidrap, Makassar, Goa, dan Maros. Namun yang paling besar itu permintaannya dari Makassar karena biasanya menghampiri 100 ekor kalau dari Makassar. Adapun daerah-daerah lain seperti Palopo ya biasanya 30, Wajo juga 30 lebih, Sidrap juga hampir 30. Jadi setiap tahun itu pondok biasanya mensupplier sekitar 150 ekor bahkan sampai 200-an ekor. Wow, lumayan banyak Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya sapi ini tergolong sapi sehat Pak Haji ya, begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin bisa dari tanduk kepalanya ini kira-kira bobot berapa ini Pak Haji kalau dilihat? Bobotnya mungkin ini sekitar 70 80 75 kilo. 75. Ya. Kalau kira-kira harganya ini Pak Haji untuk pasarannya? Ini di Palopo ini sudah dibeli orang 13,5 juta. Kalau Makassar? Biasanya Makassar itu kurang lebih kecil daripada Palopo. Ya, biasanya kalau di Makassar seperti ini ya 13 juta. Iya. Ini sapi-sapi dari sini cukup sehat. Ini rumput segar Tribunars yang dikonsumsi langsung dari kebun ataupun sawah yang diberikan, sehingga tidak menggunakan bahan-bahan obat-obat lagi, ataupun biasa juga kan ada Pak Haji yang menggunakan ampas tahu ya, seperti itu. Apa yang membedakan daging ampas tahu dengan rumput segar yang seperti ini? Kami belum terlalu mengerti hal itu karena di Sinjai tidak ada sapi yang konsumsi dari ampas tahu. Ya, dia kebanyakan hanya rumput gajah seperti ini. Ya, dan rumput-rumput alami. Ya, kecuali mungkin daerah-daerah ketinggian seperti Bantaeng, ya Bulukumba, mungkin itu banyak di sana daerah yang memberikan sapinya itu untuk konsumsi ampas tahu. Jadi intinya sapi-sapi dari Sinjai ini cukup sehat dan terjamin, apalagi dikontrol oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pak Haji ya. Iya, baik, terima kasih Pak Haji. Selamat mempersiapkan hewan kurbannya dengan tujuan Makassar dan berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai melaporkan.
Iya, kita mau damping Pak. Pak, awal informasi yang kita terakhir dapat ini warga itu seperti apa Pak? Memang Iya, tenggelam atau pertamanya sore-sore habis di sana dulu istirahat, baru berangkat dilihat juga sama istrinya. Kemarin itu Naik perahu sampai ke sini, jalan ke sini, terus sampai di sini. Akhirnya sampai di sini masih ada yang lihat, salah satu warga di sini lihat masih ada. Dia di atas perahunya masih mendayung-dayung. Ya, tapi keadaannya kayak ngantuk begitu atau kayak kabarnya gimana. begitu. Akhirnya sampai begitu terus tengah malam tidak ada pulang. Sampai pagi ini juga tidak ada pulang. Akhirnya pencarian terus dilakukan. Tapi memang korban ini Pak, memang kesehariannya pencarian. Pencariannya di sini mulai dari dulu masih anak muda sampai sekarang sudah berkeluarga begini. Sudah puluhan tahun pencariannya di sini saja di sini. Dia memang profesinya pencari ikan. Ini cari ikan. Itu hari-hari, pagi, sore, malam itu saja. Pulang saja makan atau paling lambat dia pulang berangkat sore, paling lambat sekali itu pagi sekali ada kembali. Atau ada pulang tengah malamnya, pulang saja makan, sudah makan selesai kembali lagi. Jadi sekarang ini Pak, warga masih mencari secara manual Pak ya? Di belakang Pak. Warga sampai sekarang masih tadi pagi mencari manual sampai sekarang. Itu di belakang Pak saudaranya Pak ya? Saudaranya ini mencari ini yang perahu ini. Saudaranya itu kakaknya itu. Ada lagi satu kakaknya yang temani. Begitu juga pencariannya sehari-hari. Siang dan malam masuk begitu terus hari-hari di sini semua. Tapi sudah koordinasi dengan petugas tim SAR atau Tagana Belum. setempat. Tapi rencananya nih hari katanya mau turun tim SAR. Informasi yang kita dapat. Informasinya. Iya. Mungkin salah satunya keluarganya atau apa yang sudah menghubungi karena kita tadi berangkat di sana, salah satunya itu pasti ada ini kita bantu dengan tim SAR. Karena kita pencarian terbatas karena sesuai dengan kemampuan saja. Cukup pakai perahu manual. Nah, inilah suasana salah satu warga seorang pria dilaporkan tenggelam di aliran sungai Jenek Berang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini ya warga setempat dan keluarganya ini sementara melakukan pencarian di sekitar aliran sungai Jenek Berang. Tampak pula petugas Tagana juga sudah berada di lokasi. Dari informasi dihimpun di lapangan juga rencananya tim Basarnas juga akan dikerahkan untuk membantu pencarian korban tenggelam ini. Yun ang anang supply. Berang, dipagirin. Pikirin.
Kalau dia kan apa kan? Tidak pernah hanya itu. Tidak pernah itu tenggelam. Jadi aku semua cara nah. Bisa-bisa jadi kita daftar dulu. Macam itu lah. Banyak sekali itu penurunan dari sini. Baru mulai lagi pertama perempuan pacinya kita baru mulai. Bukan itu perempuan lah. Laki-laki. Saya tuh belajar pila aja pas kita bebas. Aku tahu itu semua. Kalau paham, bisa jadi dia kesana terseret, bisa. Tapi kalau tenggelam dia paling sampai. Paling dia terseret. Sampai jika kita itu. Di dalam hidup saya sana ini tengah ini. Ini lihat. Hari ada. Jatuh ke bawah. Rumpur nih. Rumpur hijau. Cukup begitu oi. Masa ya? Dah litung kya le? Begini ke? Apa nilainya? Dah, mirin. Ini terbenar masih sementara warga masih sementara melakukan pencarian di tepi-tepi aliran sungai Jenemberang. Lama bumi, mada. Siapa yang berenang ini? Keluarganya, saudaranya. Iya. Kalau ada menumpuk tuh. Kalau ada menumpuk sini. Yang tagana. Yang
Bom, panuku, kamu kuawa. Saya punya kelompok sendiri. Dari Udah sampai Taborong Aslam. Iya. Di Taborong. Di sini mulai dari Bundar berpisah. Ada besar nak kurang. Tahu ya nggak? Ya apa itu? Dan apa? Bisa kurang lah. Halo nih. Kami kan di situ saya sempat. Ada di situ beda. mana kita dapat informasi? Ada info. Saat ini saya akan melaporkan di mana petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Goa dan Damkar Kabupaten Goa tengah mencari korban yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Jeneberang Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Para petugas menyisir di tepi-tepi hingga tengah aliran Sungai Jeneberang untuk menemukan pria Deng Laja yang bernama Deng Laja yang dilaporkan tenggelam. Diketahui menurut informasi keseharian korban atau yang dilaporkan tenggelam ini merupakan adalah nelayan. Tiap harinya dia pagi, siang hingga malam hari ya sering di sini mencari ikan di aliran Sungai Jeneberang Kabupaten Goa. Namun sejak kemarin ia dikabarkan tidak kunjung pulang ke rumahnya hingga kapal atau perahu yang digunakan itu ditemukan, namun Deng Laja sudah tidak berada di atas kapalnya sehingga masyarakat dan keluarganya berusaha mencari. Hingga saat ini tim petugas juga telah membantu melakukan pencarian di aliran Sungai Jeneberang Kabupaten Goa ini. panggilan jiwa atau panggilan jiwa. Berani. Oke, ada mana? Makassar. Hermang. Hermang, ada Hermang.
Jangan mau Dulu perokok kelima, kono buru-buru dipanggil nah. Belakang. Dalam pencarian ya. Sudah ada ini. Ini kejadiannya adalah orang yang dikabarkan tenggelam di aliran sungai Jenek Berang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi saat ini sementara petugas dari BPBD dan Damkar Kabupaten Goa serta warga sementara melakukan pencarian di sekitar aliran sungai Jenek Berang, Kabupaten Goa. Di sini tuh, dia lihat terakhir. Sekira ini. Halo, kenapa deh? Kenapa deh? Jual nih, supaya tidak penutup. Lewat jembatan bagus. Jual nih. Lewat jembatan. Tahu di lokasinya kak? Lagi dengan Sherlock kak? Buat itu Sherlock. Briefing dulu itu. Pastor yang punya bang. Karena di sini kedalaman Kenapa ini? Itu anaknya. Mana? Kenapa tadi itu? Bukannya pakai baju ini kan? Astagfirullah. Di sana ya? Yang mungkin di sini. Oh, di sini. Di sini dalam sini. Di mana tak balik-balik kah? Di sini. Di situ. Di sana dia ini di atas perahu jadi katanya. Balik-balik. Balik-balik. Ada yang dari Makassar deh. Ada dari Makassar. Mbak di sana ya. Aku kira Malengker, kurang ada saya sama saya di sini di Semonasa. Belum kerja. Kalau di sana Malengker ini. Saya bilang, Apa yang mau? Nyium. Gimana Bed?
Kami perahu dek masalah ini. Masalah ini. Benar saat ini pencarian dihentikan sementara. Pihak petugas tim SAR gabungan sementara akan melakukan briefing dan kembali akan melakukan pencarian. Demikian terbenar saat laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dan disertai dengan PPIH Kloter sebanyak Para Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang. dengan membaca umul kita surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan penyerahan yang akan disampaikan oleh Bupati Wajo Bapak Dr. Haji Amran Esos FSI. Dengan hormat disilakan. Ya, saat ini sambutan dari Bupati Kabupaten Wajo Tribuners. Yang saya hormati mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bantai, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Wajo, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo, dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo bersama seluruh anggota. Maaf, ada juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Wakil Ketua 2, Bapak-bapak, para pejabat dan seluruh pengantar dari 4 kabupaten kota, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bantai, Kabupaten Selayar, dan Kota Makassar, dan hadirin jamaah calon jamaah haji Indonesia Kloter 5 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas karunia dan curahan rahmatnya. Pada siang hari ini kita bersama-sama menghadiri acara penerimaan calon jamaah haji Kloter 5 Embarkasi Makassar yang tergabung 4 kabupaten, 3 kabupaten dan 1 kota, yang alhamdulillah hari ini sudah berada semua di dalam ruangan penerimaan calon jamaah haji Kloter 5 pada PPIH Embarkasi Makassar, yang alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat.
Tentunya kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur, dan tentunya kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama mengantarkan para calon jamaah haji kami dari kabupaten dan kota yang tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Makassar yang pada hari ini akan memasuki asrama Haji Sudian yang tentunya akan mempersiapkan segala proses pemberangkatan yang insya Allah besok pukul 2 akan diberangkatkan ke Tanah Suci insya Allah. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa diberi keikhlasan dan kekuatan untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, utamanya rangkaian-rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan selama proses pemberangkatan ibadah haji selama di Mekah, di Madinah, dan seluruh proses rangkaian. Semoga kita semua senantiasa mendapat hidayah dan tertuntun untuk mengikuti ajaran-ajaran dan contoh suri teladan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, khususnya kepada panitia penyelenggara pelaksana ibadah haji Embarkasi Makassar yang pada kesempatan ini izinkan saya atas izin dari Bapak Wakil Bupati Batai, pemerintah daerah Kabupaten Kota yang tergabung di kloter 5 untuk mewakili di kesempatan ini untuk bersama-sama menyerahkan atau memberikan seluruh calon jamaah haji kami dari kabupaten kota untuk selanjutnya mengikuti proses pemberangkatan. Tentu harapan besar kami supaya seluruh jamaah yang akan mengikuti prosesi pemberangkatan sampai pemulangan ini, iringan doa semoga semuanya berjalan dengan baik, ya diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan keselamatan dalam seluruh perjalanannya dan diberikan kekuatan untuk menyempurnakan seluruh proses ibadah selama berada di Tanah Suci. Tentu harapan besar kita khususnya kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti seluruh proses manasik agar semua kita komitmen, agar semua kita berpegang teguh, ya memiliki pegangan kita semua dalam proses perjalanan ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya ibadah haji ini adalah ibadah mental dan ibadah fisik, ya dinamika dan berbagai ujian dalam proses pemberangkatan sampai kita melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah selama berada di Tanah Suci. Tentu berbagai tantangan-tantangan, ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang selalu kita diperhadapkan dalam proses perjalanan. Olehnya itu dibutuhkan kesiapan mental kita, ya, dan dibutuhkan kebersamaan, kekompakan dan sinergitas kita, kerjasama kita agar rombongan kloter 5 ini solid, kompak, ya, terbangun ukhuwah silaturahim yang baik, saling bantu, ya, saling memperhatikan, dan tentunya kita bagaimana membantu panitia di dalam memudahkan pengaturan, ya, karena mengatur orang banyak itu tidak mudah, ya, apalagi banyak orang-orang tua kita yang harus kita bantu, ya, tentu butuh waktu, tentu butuh kesabaran kita semua, sehingga ini tentu kita ingatkan agar tetap semua mengikuti proses ini dengan kebersamaan, karena yang namanya berjamaah, yang namanya kebersamaan, mohon izin Bapak Wakil Bupati
ini walaupun kita berbeda asal ya, dari Wajo, kemudian Pantai, dari Selayar, Kota Makassar, Kloter 5 ini sudah menjadi satu. Tidak melihat lagi saya dari ini, saya cuma mau bantu ini, tapi Kloter 5 ini bagaimana bisa kompak bersama di dalam berjamaah melaksanakan ibadah supaya kesempurnaan ibadah kita insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Oleh itu kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Wajo bersama dengan Wakil Bupati Pantai, Bapak Sekretaris Daerah Selayar, dan tentunya pemerintah Kota Makassar, kami sangat berharap supaya semua ini berjalan dengan baik dengan iringan doa. Semoga semuanya dimudahkan insya Allah. Ya, tentu juga kami senantiasa memohon kepada panitia supaya selalu kami diinformasikan sekiranya ada yang perlu kita tangani secara bersama-sama. Ya, walaupun mungkin kami di daerah untuk bisa saling membantu mencarikan solusi dari semua problematika yang kita hadapi selama proses pemberangkatan sampai pemulangan insya Allah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala penerimaannya, dan tentunya kepada seluruh panitia, khususnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama baik Kabupaten Wajo, kemudian Kabupaten Pantai, kemudian Kabupaten Selayar dan Kota Makassar untuk terus saling berkoordinasi untuk memantau secara bersama-sama jamaah kita supaya semua kendala-kendala dan hambatan-hambatan insya Allah kita bisa tangani secara bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, dan seluruh jamaah, khususnya calon jamaah haji Kloter 5 yang insya Allah akan diterima pada kesempatan ini secara resmi, senantiasa mendapatkan kesehatan dan keselamatan selama dalam perjalanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita kemarin ya, jangan sudah kita sampaikan. Siapa kita masuk? Kita kasih masuk. Mama sini. Anu Budi segera coba di. Ya, Kalau lolos, alhamdulillah. Kalau ditahan ya, belum dipakai. dia sudah dipesan kembali. Bongkar ya Budi? Masih bongkar ini. Nggak bisa, harus dibongkar karena ada temuannya. Ya, cari lagi dulu, kita bisa coba lihat. Kalau memang kita bisa pastikan ada, dia nanti saya mau bongkar itu. Ya, inilah benar pemeriksaan barang cairan di dalam. Oh, madu ya. Oh, itu. Ini kalau tadi saya Kasih keluarga. kalau ini di tekanan udara yang berbeda bisa menyebabkan Bisa dikasih keluarganya, Pak. nanti selesai pemeriksaan baru boleh Pak. Selesai pemeriksaan baru boleh ya. Perbaiki dulu. Kembali tuh. Ya mohon maaf ya. Iya. Rombongan 3. Perbaiki kembali. Apa isinya? Motor Pak kabinnya mau apa dulu? Bukan kirim di Pak. 7 aman. Rombongan 7 8. Oh, dilarang semua itu Pak Di. Madu apalagi yang dilarang Pak? Saya agak sesani. Iya. Ya, ini benar pemeriksaan barang ditemukan madu oleh petugas. Oh, kalau mau bawa Bu.
Ya, seperti inilah benar suasana pemeriksaan barang bawaan oleh petugas di samping Aula Arafah di Sediang. Nah, terlihat di sini barang bawaan para jamaah calon haji, dan juga tadi ditemukan barang-barangan seperti madu dan juga barang bawaan lain berupa cairan seperti minyak goreng juga dilarang dibawa naik pesawat, sebab hal tersebut dapat bisa saja meledak, dikhawatirkan meledak di atas pesawat jika berada dalam suhu atau tekanan yang berbeda, sehingga di sini Tribuners itu dilarang. Dan seperti inilah suasana di tempat pemeriksaan barang jamaah calon haji kelompok terbang 5 Tribuners pada sore hari ini. Dan di sini masih cukup banyak jamaah calon haji yang membawa barang larangan, kebanyakan membawa madu, dan itu semua disita oleh petugas di lokasi ini Tribuners, sebab dikhawatirkan dapat membahayakan dalam pesawat. Nah, sekadar kami menyampaikan bahwa untuk hari ini kloter 5 sebanyak 393 jemaah calon haji bersama petugas kloter, dan berasal dari 4 daerah, yaitu dari Kabupaten Wajo, Selayar, Kabupaten Bantaeng, dan juga Kota Makassar. Nah, seperti inilah Tribuners suasana di sini pada hari Selasa 21 Juni 2022. Ini merupakan jemaah calon haji kelompok terbang yang kelima berada di lokasi ini dan sedang dilakukan pemeriksaan barang. Seperti yang ditemukan oleh petugas tadi, ada menemukan madu, dan disebutkan bahwa barang tersebut dimasukkan oleh ibunya sehingga di tempat ini dikeluarkan. Dan petugas PPIH atau panitia penyelenggara ibadah haji sebelumnya juga terlebih dahulu telah menyampaikan terkait larangan membawa barang-barang tersebut. KBR. Kenapa maksudnya? Baru bunda. Lebih berat kita paling banyak. Kurang itu? Bunda bawa minyak tawar. Bisa Pak, saya video ini. Ya, ini satu antara bawaan jamaah calon haji yang
pertama adalah barang-barang dilarang prohibited item dalam penerbangan seperti alat peledak, explosive device, senjata, weapon, dan alat berbahaya lainnya. Nah, kemudian emas dan perak berupa biji maupun murni, perhiasan yang dipakai, barang-barang larangan ekspor, serta barang larangan yang telah diakui oleh PPIH, seperti rokok paling banyak 200 batang, sigar paling banyak 24 batang, atau produksi hasil tembakau lainnya paling banyak 500 gram, serta uang tunai lebih dari 100 juta. Nah, seperti inilah proses barang jamaah calon haji yang dinaikkan ke dalam mobil box setelah diperiksa oleh petugas di lokasi ini tribunal. Berapa tadi itu? Tahu. 2. Seperti inilah suasananya tribunal. Untuk hari ini ada 4 daerah yang masuk dalam kelompok terbang kelima, yaitu dari Bantaeng, Wajo, Makassar, dan juga Kepulauan Selayar. Baiklah tribunal, demikianlah yang dapat saya laporkan dari lokasi pemeriksaan barang jamaah calon haji. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu agenda kita di Rakerda ini tentu membahas poin-poin penting terkait dengan persiapan kita menghadapi pemilu legislatif. Khususnya tadi sudah disinggung oleh Ketua DPD, rekrutmen saksi, kemudian rekrutmen caleg. Kekuatan partai kita ada di kekuatan caleg. Dari pemilu ke pemilu, ternyata memang PAN ini kekuatannya itu ada pada tokoh-tokohnya, ada di caleg-caleg. Untuk mengukur itu dan menguji, mari kita lihat. Setiap menjelang pemilu, ketika PAN disurvei, itu selalu 1%, 2%. Kan? Tapi kalau selesai pemilu, surveinya naik menjadi itu. Artinya pemilih kita itu bukan memilih karena PAN, memilih karena caleg. Nah, ini juga satu kekurangan dan satu kelebihan. Itu artinya mungkin di partai kita masih kurang di bawah. Sehingga orang memilih PAN itu karena Pak Leo, memilih PAN karena Pak Hamzah, Amin, memilih PAN karena saya, gitu kan. Padahal itu sebenarnya yang kita inginkan mereka itu memilih PAN karena PAN, kan gitu kan? Bukan karena saya. Tapi sudahlah, sudah terlanjur seperti itu. Nah, olehnya itu Pak Ketua, saya kira rekrutmen caleg ini harus dilakukan dari awal dan memastikan minimal 1 kursi 1 dapil itu sudah aman. Syukur-syukur kita bisa rekrut 2 kursi 1 dapil. Dan saya optimis kalau saya lihat potensi, karena saya ketemu ke bawah, ketemu dengan caleg-caleg yang baru bergabung di PAN, saya optimis
mungkin ada 1-2 dapil yang kita bisa dapat 2 kursi. Saya tetap sebut, tapi saya yakin. Karena memang kursi itu relatif agak besar dan potensi calegnya juga cukup bagus. Tetap di samping itu tentu kita memastikan bahwa yang 5 di atas ini tentu akan tetap terpilih gitu kan. Kecuali Pak Hamzah saya dengar mau naik kelas dan saya setuju. Mantap, Pak Ketua. Jangan kelamaan di kota. Apalagi Makassar ini kan kehilangan kursi 2 dapil. Dari 1 dan dapil. Kita bukan lemah calegnya di sana. Pak Yusran cukup kuat, kita cukup kuat, tapi sendiri. Jadi kerja caleg itu beda dengan kerja pilkada. Kerja caleg itu kerja tim. Kalau pilkada beda ini individu. Nah oleh itu kita harus pastikan minimal 1 dapil 3 petarung di situ. 3 petarung. Jadi suaranya yang berbagai kecil-kecil, jangan memaksa-maksa lah itu juga caleg. Jadi tim sukses saya saja. Kecuali kalau tidak kekurangan, silahkan. Karena kita mau memastikan aman 1 dapil satu. Makassar harus kembali merebut kejayaannya. Sepanjang sejarah Makassar, kita tidak pernah kosong pimpinan DPR. Tapi kali ini kita kosong. Provinsi juga setelah 3 periode saya pimpinan, setelah pindah kosong dong pimpinan DPR dari sana. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah kecuali saya yang harus tanggung jawab. Dan itu kita harus memastikan Pak Leo, mudah-mudahan di depan kita kembali. Dan karena tidak ada lagi ketua dan kita sudah provinsi ini, ya kita kasih bertanding. Siapa yang terbanyak suaranya dan kita dapat pimpinan itu yang kita kasih. Pak Leo. Siapa yang terbanyak suaranya? Tapi ada syaratnya. Harus lurus ke bawah. Jadi harus lurus ke atas. Kalau umpamanya DP tingkat 2 dapat 5.000, provinsinya juga dapat 5.000. Pusatnya juga dapat 5.000. Jangan tingkat 2 hanya 5.000, provinsinya pusatnya 500. Bukan ini. Jadi harus lurus, minimal kira-kira tipis. Kenapa kadang ini kedua? Misalnya kalau paham saya bakal ke tapi momen loh, musiknya tidak ada. Sebenarnya Pak Leo juga bisa ke provinsi, Pak Sahar juga kalau mau silakan. Karena siapa bagi saya kita harus buka ruang selebar-lebarnya untuk kota Makassar. Kita kehilangan 2 kursi, kehilangan pimpinan. Dari misalnya saya optimis, Makassar kita sudah isi kembali untuk kursi provinsi. Saya optimis. Karena yang melamar mau cari provinsi banyak sekali sudah. Di kantor saya sudah lebih. Kantor saya sudah lebih. Tapi tidak usah takut. Kenapa? Karena yang 5 ini saya lihat adalah petarung-petarung yang sudah teruji. Saya takut, bahaya itu, jahit kemana nih. Bagaimana mengukurnya? Yang bisa kita ukur itu yang sudah pernah bertarung. Pak Leo suaranya berapa? 6.000. Pak Hamzah suaranya 6.000. Nah, itu gimana dapat suara 6.000? Tidak mudah. Jadi kalau ada emas masuk aja. Yang kita lihat, kita lihat. Apalagi dibandingkan serba terbuka, serba fair. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi begini Pak, di tengah kekuatan kita, di tengah potensi ketokohan kita tidak cukup hanya mengandalkan potensi kita dan kekuatan kultural yang kita miliki. Kenapa? Karena sekarang eranya digital, orang sudah maju menggunakan manajemen pemenangan. Nah olehnya itu DPP 4 membaca ini. Maka dibuatlah satu kebijakan yang namanya Badan Saksi Nasional. Badan Saksi Nasional ini tugasnya ini adalah memanage untuk melakukan rekrutmen saksi
sebanyak 2 juta di seluruh Indonesia. Sebanyak 2 juta di seluruh Indonesia. Kalau 2 juta saksi tertentu di seluruh Indonesia, bayangin satu saja merebut 10 orang kali 2 juta berapa? 20. Itu seluruh Indonesia. Suara PAN selama ini kan tidak sampai 10 juta, cuma 9 juta. Tapi kalau kita hanya mengandalkan dengan kekuatan potensi yang ada selama ini, ya saya yakin ya pasti Pak Leo terpilih kembali. Tapi suara PAN tetap seperti itu banyaknya. Insya Allah Pak Sahar terpilih, Pak Sahar saya janji terpilih. Pak Sultan tidak layak, tidak tahu lah, mudah-mudahan terpilih kembali. Selama ada Pak Kardep, insya Allah aman Pak. Keren tuh. Pokoknya kardep. Tetapi manajemen itu harus kita begini Pak. Ini tim saya sudah bekerja di Makassar itu 3.900 LS. Tim saya sudah mulai memetakan melakukan contoh saya teknis yang saya bicara. Ternyata dari 3.900 itu ada 303 TPS yang kosong. Baca 10%. 303 dari 3.900. Sebenarnya kecil gitu. Tetapi dari 3.900 hanya 1.200 yang terisi suara 10 ke atas. Hanya 1.200-an yang terisi 10 suara ke atas. Dan yang terbanyak itu yang di Mariso. Di Mariso pun juga hanya di Bontorano dan di daerahnya Paleo, Miring kanannya, Talo. Setelah saya buka, oh ternyata ini TPS yang kecil suaraku, yang tidak ada suaraku, memang tidak ada orang tak di situ, tidak ada jaringan tak di situ, tidak ada saksi di situ. Jadi untuk memastikan ada suara di TPS harus ada orang tadi. Tidak perlu tokoh, tidak perlu orang hebat. Yang kita perlukan dia melakukan penggalangan suara. Sehingga hari ini, kalau kita mau melakukan intervensi sudah gampang. Ini ambil bagi di daerah, tidak usah banyak. Satu TPS kita lagi 1 juta. TPS sudah bisa dapat 10. Tapi kalau kita tidak punya orang, siapa yang mau kasih? Tak ada di situ. Susah Pak, kita rekrut saksi dari sekarang dan tidak menentu digaji. Katanya Pak Leo punya relawan ratusan. Katanya Pak Hamzah. Halo Tribuners, selamat pagi. Menjelang siang kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah. Dan Tribuners masih dalam suasana pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online tahun 2022, di mana pada Senin kemarin tanggal 20 Juni pemerintah Kota Makassar dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membuka pendaftaran PPDB online untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan juga SMA untuk Pemprov Sulsel ya. Dan Tribuners, untuk pendaftaran kali ini yang baru dibuka itu untuk jalur zonasi. Pendaftaran jalur zonasi dimulai tanggal 20 sampai 24 Juni. Jadi selama 4 hari para orang tua siswa atau peserta didik bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dipilih sesuai dengan zonasinya berdasarkan wilayah selama 4 hari. Ada 4 hari batas waktunya. Namun Tribuners, tentunya banyak sekali kendala yang dihadapi para orang tua siswa maupun calon peserta didik saat melakukan pendaftaran PPDB online ini. Kenapa? Karena server atau jaringan milik panitia PPDB itu sering mengalami gangguan atau error, sehingga itu sangat menyulitkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Banyak sekali ibu-ibu yang datang di SMP 6 Kota Makassar. Jadi saya sekarang ada di SMP 6 Kota Makassar yang berada di Jalan Ahmad Yani, Tribuners. Jadi di sini banyak sekali ibu-ibu yang datang mengadu, menyampaikan aduannya terkait kendala-kendala yang dihadapi selama PPDB untuk 2 hari terakhir ini, Tribuners. Jadi salah satu yang
dikeluhkan, yakni pendaftaran yang sangat susah diakses melalui online, dan mungkin belum ada solusi yang diberikan oleh panitia PPDB khususnya di SMP 6 Makassar ini. Tadi saya sempat dengar bahwa masalah server atau jaringan di luar kendali mereka, karena ini merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Makassar, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengamankan atau bertanggung jawab terkait jaringan atau server dari PPDB online ini, Tribuners. Kemudian kendala-kendala lainnya yakni terkait titik koordinat. Jadi titik koordinat antara rumah orang tua sering sekali berbeda. Misalkan alamat saya ada di Tidung, kemudian tiba-tiba berpindah ke Batuaraya. Jadi itu acap kali terjadi, Tribuners, dalam proses PPDB kali ini. Jadi banyak sekali memang kendala yang dihadapi oleh orang tua. Karena itu mereka datang untuk menyampaikan aduannya langsung di masing-masing sekolah. Dan selain di sekolah, aduan juga dibuka di kantor dinas pendidikan di Jalan Anggrek, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tribuners. Nah, beginilah situasi dan suasana di SMP 6 Kota Makassar. Dan tadi saya juga sempat mendengar keluhan dari masyarakat di sini, mereka tidak terlalu ditangani atau tidak terlalu digubris oleh panitia, karena mereka sulit untuk berkomunikasi terkait kendala mereka, dan juga solusi dari panitia tidak terlalu bisa memuaskan mereka, para masyarakat atau para orang tua calon siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah ini, Tribuners. Nah, tadi juga saya dengar bahwa ada mungkin sedikit kendala saat mendaftar, saat memasukkan KK atau berkas dokumen. Tiba-tiba mereka tidak bisa melakukan pembatalan atau menarik dokumen yang sudah dimasukkan, di-upload. Padahal mereka ingin melakukan pergantian, makanya mereka datang menyampaikan keluhannya, masalahnya, kendalanya di tempat ini agar bisa diberikan solusi oleh panitia PPDB di sekolah masing-masing, khususnya di SMP 6 Makassar ini. Dan sebagaimana saya sampaikan, diketahui bahwa SMP 6 Makassar ini termasuk sekolah unggulan yang ada, bukan unggulan sih, karena sekarang tidak ada lagi istilah sekolah unggulan, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang banyak diminati, banyak yang ingin mendaftar di situ, termasuk di SMP 6 Makassar ini. Jadi memang ini banyak sekali pelamar yang mendaftar di SMP 6 Makassar, karena itu tadi pandangan masyarakat bahwa SMP ini punya banyak prestasi atau punya banyak kelebihan-kelebihan, padahal seharusnya ya untuk semua jenjang pendidikan itu tidak ada, harusnya sama dari segi fasilitas, kemudian kualitas, dan juga SDM serta pelayanannya. Jadi yang paling penting untuk pendaftaran jalur zonasi ini, Tribuners, adalah jarak dari rumah kalian dengan sekolah. Jadi direkomendasikan untuk betul-betul memperhatikan syarat zonasi ini, karena kalian akan kemungkinan besar tidak diterima di sekolah ini kalau jarak antara rumah dan sekolah kalian itu sangat jauh. Jadi ada memang beberapa zona yang dibagi di Kota Makassar. Kalau saya tidak salah ada pembagian 6 zonasi yang ada di Kota Makassar. Klasifikasikan berdasarkan kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Dan lagi-lagi saya informasikan, Tribuners, bahwa sekolah juga tentunya melayani orang tua yang mengalami kekesahan saat mendaftarkan pendaftaran PPDB online. Jadi memang ada posko disediakan di sini untuk membantu masyarakat yang ingin mendaftar. Kemudian ada posko pengaduan juga, dan
cukup kalian untuk membawa berkas atau dokumen kelengkapan yang dibutuhkan atau sesuai yang dipersyaratkan oleh panitia PPDB SD dan SMP di Kota Makassar. Selain jalur zonasi juga ada jalur non zonasi. Jadi setelah ditutup atau diumumkan jalur zonasi ini kalau pada tanggal 25 atau 26 Juni nanti, selanjutnya akan dibuka sesi selanjutnya atau jalur selanjutnya, yakni jalur non zonasi. Jalur non zonasi terdiri dari beberapa, ada jalur afirmasi atau jalur bagi keluarga yang kurang mampu, ada jalur prestasi, bisa prestasi akademik dan non akademik, kemudian ada jalur perpindahan dan juga ada jalur cukup untuk jalur perpindahan. Jadi memang ada beberapa, ada juga kuota dari masing-masing jalur tersebut. Jadi jika melebihi kuota harus dialihkan ke jalur-jalur lain. Dan yang paling banyak porsi kuotanya adalah jalur zonasi, yakni 70%. Jadi ini ganti-gantian ya orang tua datang melakukan pengaduan di sini Tribuners, entah mereka mendapatkan jawaban atas aduan mereka atau laporan mereka atau tidak. Akan tetapi mereka, para orang tua ini terus berusaha agar anaknya bisa mendaftar atau sukses dalam PPDB 2022 ini. Nah, ini ada beberapa lagi yang baru datang. Oke, Tribuners, cukup sekian yang dapat saya laporkan pada hari ini ya, terkait pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online 2022 untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, dan langsung live on the spot di SMP 6 Kota Makassar. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Yang kedua, yang belum isi paket data Telkomsel, silakan hubungi kami, dan ada tur Telkomsel di sana siap siaga 24 jam. Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini Tribuners, saya sedang berada di Poliklinik Asrama Haji Sudiang. Nah, seperti inilah suasana Tribuners di Poliklinik Asrama Haji Sudiang. Di sini para jemaah calon haji sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di dalam poliklinik. Ini salah satu salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh para jemaah sebelum berangkat.
Nah, seperti inilah suasana di Poliklinik Tribunars. Para jemaah calon haji masih banyak mengantri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, seperti inilah para jemaah calon haji yang sedang melakukan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan. Sini tampak juga beberapa dokter yang mengecek berkas-berkas dan kebutuhan yang dibutuhkan sebelum melakukan pengecekan kesehatan di Poliklinik Asrama Haji Sudiang Tribunars. Sini Tribunars di dalam poliklinik, para jamaah calon haji melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu tahap yang harus dilakukan sebelum berangkat. Jadi pengecekan kesehatan terlebih dahulu dipastikan oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Sudiang ini. Amanda Maladi Kampe. Amanda. Nah, di dalam sini para jamaah sedang mengantri dan menunggu panggilan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, sebelumnya pada siang tadi sekira pukul 14.00 para jemaah calon haji ini mengikuti pembekalan di Aula Arafah.
Di sini sebanyak 393 jemaah calon haji yang berangkat dan terbagi atas 4 daerah Tribuners. Ada dari Kota Makassar, dari Kabupaten Wajo, Kabupaten Bantaeng, dan juga dari Kepulauan Selayar. Seperti inilah proses pemeriksaan kesehatan di sini Tribuners. Pakai tas. Ya, seperti inilah suasananya Tribuners di depan Aula Poliklinik Asrama Haji Sediang, yang mana para jemaah calon haji di sini melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi adanya jemaah calon haji yang kurang sehat, apalagi terkonfirmasi positif COVID-19 seperti yang terjadi pada kloter pertama. Ditemukan 1 jemaah calon haji yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sampai saat ini belum berangkat. Rencananya jemaah tersebut akan diberangkatkan di kloter kelima ini bersama jemaah dari 4 daerah yang akan berangkat besok. Nah, ini tampilan dari depan poliklinik, di mana di sini koper atau barang bawaan para jamaah calon haji juga terkumpul Tribuners, dan mereka masih antri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Baiklah Tribuners, demikianlah yang dapat saya laporkan pada sore hari ini dari Asrama Haji Sediang tentang jemaah calon haji kloter 5 pada hari ini. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.